Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Sudah lama ya kita nggak berbincang di episode bincang buku, terakhir episode bincang buku yang ke-9. Nah, kali ini alhamdulillah kita bisa ketemu lagi di channel ini dan kita akan membahas tentang sebuah buku berjudul Perlawanan Pers Indonesia Terhadap Gerakan PKI. Nah, ini buku bagus sekali. Saya dapat masih dalam kondisi bagus ya, dalam kondisi mulus. Bahkan ada ini ya, ada notanya tahun 83 masih seharga Rp2.000 ya. Nih teman-teman sekalian. Nah, buku ini sangat berharga dan sangat saya rekomendasikan bagi para penyinta sejarah juga yang tertarik dengan dunia pers ya, terutama perkembangan pers di tanah air tahun 64-65. Nah, salah satu rekamnya ada di sini. Ketika pada bulan Mei 1964 ya, para penandatangan manifest kebudayaan, para sastrawan dan seniman kita yang kontra terhadap PKI dilawan oleh para seniman-seniman yang tergabung dalam Lekra, Lembaga Kebudayaan Rakyat, dan LKN, Lembaga Kebudayaan Nasional, yang notabene adalah underbo dari PKI. Kemudian berujung pada pembubaran manifest kebudayaan. Bahkan tokoh-tokohnya itu karya-karyanya banyak yang dibredel ya. Bahkan HB Yasin yang saat itu katanya adalah dosen di UI ya, sempat di nggak tahu diberhentikan atau di ini ya, yang jelas diganggu gitu ya, bagaimana posisinya saat itu. Sehingga kemudian PKI merasa bangga, merasa mereka punya kekuatan, merasa punya power dan bisa mempengaruhi Bung Karno. Buktinya bisa mendesak Bung Karno untuk membubarkan manifest kebudayaan yang oleh mereka disebut sebagai Manikebu itu. Nah, teman-teman sekalian, dengan peristiwa itu PKI menjadi semakin berani dan terus melakukan provokasi serta agitasi mereka ya, terutama karena saat itu pada tahun 63 ya, 63 akhir itu Aidit baru pulang dari Peking bertemu dengan Mao Zedong dan ada pembicaraan tentunya, dan kemudian melakukan sebuah upaya-upaya seperti itu, bagaimana merebut kekuasaan. Nah, inilah yang kemudian dilakukan. Aksi-aksi agitasi dan propaganda PKI ini semakin meluas dan semakin gencar melalui media-media milik mereka. Karena PKI ini punya banyak media ya, punya banyak harian, bahkan mereka tercatat ada sekitar 18 harian milik mereka. Tapi yang paling terkenal ya adalah Bintang Timur dan Harian Rakyat yang oplahnya lumayan besar. Nah, media-media PKI ini melakukan agitasi dan provokasi ya terhadap orang-orang yang dianggap oleh mereka ya, yang dianggap oleh mereka sebagai kontrarevolusioner, padahal sejatinya mereka sendiri yang termasuk dalam kontrarevolusioner itu. Nah, ditambah dengan mereka mencoba ya menghasut media-media yang kontra PKI ini gitu ya, dan mencoba untuk memprovokasi terus ya. Kemudian salah satu provokasi mereka ketika suatu kesempatan ya, si Ketua Umum PKI Aidit berbicara di depan kadernya dan mengatakan bahwa Pancasila itu sudah tidak diperlukan lagi. Jadi Pancasila menurut dia itu sudah tidak diperlukan lagi, dan silakan kembali ke paham-paham masing-masing, kepada ideologi masing-masing, seperti itu. Yang kemudian oleh salah satu harian kemudian diberitakan pidato Aidit itu dan dikecam, sehingga kemudian meluas banyak kecaman, bahkan dari tokoh-tokoh NU, tokoh-tokoh Masumi ya, banyak yang mengecam pernyataan Aidit itu. Maka terjadilah serangan-serangan ya dari media-media yang kontra PKI itu terhadap
PKI, dan dibalas serangan itu oleh harian-harian PKI. Kemudian Aidit berusaha ya dengan media-medianya itu melakukan pembelaan diri, ya, berusaha untuk memperbaiki citranya, ya, sehingga kemudian Aidit menerbitkan sebuah buku yang diterbitkan oleh Yayasan Pembaruan, penerbit milik PKI, berjudul Membela Pancasila. Ya, itu buku yang diterbitkan oleh Aidit untuk membersihkan citranya yang dituduh kontra terhadap Pancasila. Dan sebenarnya itulah tujuan Aidit, ya, tujuan PKI. Karena sebenarnya seperti saya katakan bahwa komunisme dan Pancasila itu sebenarnya tidak pernah bisa ketemu, ya. Karena itu taktik Aidit ketika di Konstituante mendukung Pancasila adalah sebagai bagian dari strategi agar yang menang bukan Islam, bukan dari golongan Islam, yang saat itu didukung oleh Masyumi dan didukung oleh NU dan yang lain-lain. Nah, itulah kemudian yang terjadi. Koran-koran yang sama-sama kontra terhadap PKI itu mereka mengadakan pertemuan dan kemudian sepakat membentuk sebuah organisasi yang bernama BPS, singkatan dari Badan Pendukung Soekarnoisme. Nah, kemudian koran-koran yang terdiri dari misalkan Harian Merdeka, ya, kemudian Warta Berita, Berita Indonesia, ya, mereka bersatu, ya, dan bahkan meluaskan meluaskan jaringannya di beberapa daerah seperti itu. Nah, mereka melakukan pengkajian yang mendalam terhadap ajaran-ajaran Soekarno yang murni, yang itu kemudian mereka beritakan, yang mereka serukan di media-media, dan membuat media-media PKI itu panas dan tidak terima, dan mereka melakukan sebuah serangan balik terhadap media-media itu. Nah, bahkan mereka tidak puas sampai di situ. Mereka berupaya agar media-media itu bisa dibredel, ya, agar BPS itu bisa dibubarkan. Nah, Aidit sempat berkata kepada Bung Karno untuk membubarkan BPS, tetapi kata Bung Karno saat itu, saya tidak bisa disuruh-suruh dan saya tidak bisa diperintah-perintah, begitu kata Bung Karno, ya, saat itu. Beberapa polemik yang terjadi seputar pidato Aidit itu yang tidak berkesudahan, ya, sampai menjelang akhir dari tahun 1964. Beberapa harian seperti misalnya Harian Revolusioner itu kemudian dianggap subversif, dianggap bisa mengganggu ketertiban dan keamanan karena terus menyuarakan tentang polemik pidato Aidit itu, yang oleh Khairul Saleh, wakil Perdana Menteri saat itu, diminta untuk dihentikan dan sudah sampai di situ saja. Tetapi kemudian menariknya, ya, ketika sebelumnya harian dari PKI, ya, Harian Rakyat dan Bintang Timur itu sempat dibredel dengan kasus yang sama, tetapi 4 hari kemudian mereka bisa terbit lagi, ya. Nah, inilah salah satu kemenangan PKI di dalam pengaruhnya terhadap Soekarno, ya, saat itu, dan terhadap pemerintahan, terhadap politik, bahkan mereka bisa memiliki kekuatan di bidang media. Sementara pada Harian Revolusioner, ya, dibredel dan tidak boleh terbit, bahkan pemimpin redaksinya dihukum 10 tahun. Jadi teman-teman sekalian, itu yang terjadi pada saat itu. Kemudian ternyata pada tanggal 17 Desember 1964 BPS atas perintah Presiden Soekarno dibubarkan. Ya, awalnya beliau menolak, ternyata tunduk juga pada lobby-lobby Aidit. Buktinya pada tanggal 17 Desember 1964
keluar instruksi bahwa BPS dibubarkan. Dan tidak cukup sampai di situ. Setelah media-media BPS itu dibredel, kemudian dilanjutkan dengan pembersihan tokoh-tokoh BPS itu dari PWI, Persatuan Wartawan Indonesia. Jadi tokoh-tokohnya yang menjadi pengurus dipecat, ya, dinonaktifkan, dibekukan keanggotaannya. Seperti itu. Dan pada situasi itu kemudian tentu yang terjadi adalah dengan tidak ada media penyeimbang saat itu, maka semakin luas dan semakin kuatlah pengaruh dari media-media PKI untuk melakukan aksi-aksi agitasi, propaganda, dan provokasi yang sangat-sangat merusak itu. Jenderal Ahmad Yani saat itu mengatakan bahwa keadaan sudah dalam kondisi bahaya. Jadi dengan dibredelnya BPS ini, dengan dibubarkannya BPS ini, menurut Jenderal Ahmad Yani, negara dalam kondisi bahaya. Karena tidak ada penyeimbang media di situ. Maka TNI, ya, berinisiatif membuat sebuah harian yang disebut dengan diberi nama dengan Harian Angkatan Bersenjata. Nah, inilah yang menjadi media penyeimbang media-media PKI. Nah, jadi satu lawan banyak gitu ya, satu lawan banyak. Tetapi kemudian terjadi dinamika yang sangat luar biasa dari media-media yang ada ini. Situasi politik semakin memanas memasuki tahun 65, ya. Bahkan ketika menjelang peristiwa pemberontakan G30S, media-media PKI melakukan banyak sekali aksi-aksi propaganda dan provokasi, ya. Di sini bisa dilihat, dibaca pada pada bulan September 1965, banyak sekali contoh-contoh, ya, bagaimana aksi-aksi ofensif PKI di media, ya. Misalkan ketika di Antara, ya, di media Antara disebutkan, Aidit mengatakan bahwa waktunya telah tiba untuk melancarkan aksi-aksi secara luas melawan setan-setan kota. Ya, kemudian ini tanggal 21 September, tanggal 23 September Antara menyebutkan alternatif lain dari Nasakom adalah berkelahi antara kekuatan-kekuatan politik yang hidup di negara kita. Kemudian 28 September, 2 hari menjelang G30S, jika ada kekuatan yang ingin coba-coba mengalahkan kekuatan rakyat dengan cara coup, pasti ia akan mengalami kegagalan. Sebenarnya berita-berita ini, isyarat-isyarat ini adalah isyarat-isyarat pemberontakan PKI yang kemudian terjadi tanggal 30 September itu, dini hari. Jadi ini semua adalah isyarat dari itu, isyarat dari pemberontakan itu, ya. Jadi peristiwa kudeta itu yang melakukan adalah PKI. Sangat mudah kita menganalisanya, sangat mudah, ya. Mengapa? Karena apa yang dilakukan PKI terhadap BPS misalkan, ya, mereka punya pengaruh, ya. Mereka punya pengaruh untuk mendesak Bung Karno untuk membubarkan BPS, ya, dan akhirnya dibubarkan. Tapi ketika media-media PKI bisa jadi sudah keok oleh satu media milik angkatan bersenjata, nah, mereka ingin melakukan pembubaran terhadap TNI, kan nggak mungkin, ya. Jadi nggak mungkin mereka meminta Bung Karno untuk membubarkan angkatan darat, ya. Nggak mungkin dia meminta Bung Karno untuk memecat misalkan Ahmad Yani. Tidak mungkin itu mereka lakukan. Dan situasi yang memanas itu oleh mereka kemudian dijawab dengan itu tadi, aksi pemberontakan dengan membunuh para jenderal-jenderal angkatan darat. Itu yang mereka lakukan, gitu ya. Itu yang mereka lakukan sebagai jawaban itu. Dan ini sangat jelas sekali kalau kita membaca situasi menjelang G30S, itu sangat jelas bahwa sangat-sangat jelas bahwa ini adalah rencana yang dilakukan oleh PKI. Kalaupun itu kemudian dikatakan bahwa itu ditunggangi CIA dan seterusnya, itu tidak terlepas bahwa itu adalah salah satu adalah perbuatan
aksi dari PKI untuk menghabisi lawan-lawan politiknya. Jadi semua lawan-lawan politik PKI itu dihabisi. Siapa yang membubarkan Masyumi, yang membubarkan PSI? Ya. Itu karena pengaruh PKI ya yang mendesak Bung Karno. Jadi semua lawan-lawan politik oleh PKI itu dihabisi dengan jalur politik. Ketika jalur politik tidak bisa, maka mereka melakukan jalan kekerasan. Dan mereka akan merebut kekuasaan dan kemudian mereka bisa berkuasa saat itu. Nah, kembali pada media ini. Ya, jadi itu yang terjadi ya teman-teman sekalian, bahwa kemudian BPS itu dibubarkan. Tapi setelah peristiwa 65, setelah peristiwa pemberontakan itu, justru PKI yang dibubarkan dan kemudian media-media milik BPS itu bisa dihidupkan kembali, sementara media-media milik PKI semuanya dibredel. Ya. Jadi itu. Jadi betapa kuatnya pengaruh media. Ya. Pengaruh media. Kalau Seno Gumira Aji-Dharma mengatakan bahwa Seno Gumira Aji-Dharma mengatakan bahwa ketika pers dibungkam maka sastra harus bicara. Tapi yang terjadi tahun 64 ini justru sebaliknya. Ketika sastra dibungkam maka pers harus bicara ya. Buktinya ketika tokoh-tokoh kita dari sastrawan-sastrawan manifest kebudayaan itu kemudian tidak bisa bersuara lagi, maka pers milik BPS lah yang bersuara menentang aksi-aksi agitasi dan propaganda dari PKI ini melalui medianya. Ya, jadi terang sekali ya sekarang bagaimana pengaruh kekuatan media, dan bahkan hingga saat ini teman-teman ya, kita harus tahu bagaimana peta pertarungan di media itu. Nah, kita bisa saksikan sendiri ya. Ya mungkin bukan sekarang zamannya bukan media-media lagi ini ya, media-media cetak, tetapi media-media online sama saja gitu ya. Mereka juga memiliki misi, memiliki tujuan ya. Bahkan sebagiannya adalah juga masih ya jelas ideologinya. Nah, silakan nanti dicari sendiri, dibaca sendiri media-media mana yang memiliki haluan-haluan kiri ya. Seperti yang dimiliki oleh PKI dengan Harian Rakyat dan Bintang Timurnya misalkan seperti itu. Itu teman-teman sekalian, ini saya tadi syuting yang keberapa karena yang pertama ternyata videonya sudah ini ya, sudah nggak bisa dipakai karena nggak keluar suara. Nah, mudah-mudahan kita bisa ketemu dan berbincang lagi di episode berikutnya, di episode ke-11 dengan tentu saja buku yang baru, bahasan yang baru, dan mudah-mudahan lebih seru. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan jika bermanfaat silakan dibagikan kepada siapapun teman-teman yang membutuhkan. Mudah-mudahan ini menjadi sarana bagi kita untuk saling berbagi dalam kebaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.